Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Aska Amalia, nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berpikir komputasional. Ide atau gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang bisa disebut dengan penalaran. Penalaran dapat memberikan solusi alternatif yang lebih matang. Sebaiknya, ide atau gagasan dapat memberikan manfaat antara lain, dapat menjadi solusi alternatif pemecah masalah, memberikan peran aktif dan positif bagi perkembangan diri sendiri dan orang lain, melahirkan konsep dan dinamika baru dalam teknologi, pengetahuan, dan keterampilan. Membuat terobosan baru yang dapat membantu masyarakat, mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru, memberikan contoh dan teladan bagi orang lain, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan agama dan norma-norma sosial kemasyarakatan. Dalam sesi praktik di laboratorium, tiba-tiba tombol ASA dan spasi dalam keyboard tidak bisa digunakan untuk menginput data ke aplikasi Microsoft Word. Jika Anda baru dapat mengoperasikan komputer, ide apa yang paling sesuai dilakukan ketika menghadapi persoalan tersebut? 1. Langsung lepaskan sambungan keyboard dan ganti baru. 2. Membongkar keyboard dan membersihkannya. 3. Menggunakan keyboard virtual. 4. Berteriak kebingungan. 5. Mencabut tombol dan dudukan dan memeriksa konektornya. 6. Bertanya dan meminta bantuan guru. Teknik metode ide. Kompleksitas masalah yang ditemukan harus ditimbangi dengan visualisasi, penjabaran ide atau gagasan secara detail, jelas, dan mudah dibaca. Selain memudahkan penelusuran histori dan runtunan alur ide visual, rancangan ide dapat menjadi bahan evaluasi dan panduan bagi orang lain. Tahapan untuk mengategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide dalam sebuah sistem pemataan dapat mengacu pada beberapa tahapan berikut. A. Menentukan pokok permasalahan yang akan dijadikan tema dan ide utama. Tema yang dijadikan sebagai ide atau gagasan dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Tema yang bersifat menamparkan sebuah kondisi, biasanya menggunakan kalimat yang mengandung kata benda, misalnya indikator servis, terkena serangan virus, tolak ukur kali bersih, dan standar pelayanan perhotelan. 2. Tema yang memamparkan beberapa alternatif pemecahan masalah, biasanya diikuti dengan beberapa subtema yang menjelaskan teknik atau mekanisme penyelesaian ide. Utama bisa menggunakan kata kerja, misalnya mendeteksi kerusakan komputer, menganalisis kerusakan rem mobil, dan memperbaiki kerusakan mesin bubut. 3. Tema yang menjelaskan komponen membentuk dari ide yang dijelaskan, biasanya menggunakan kata benda yang bersifat umum, misalnya komponen mobil, komponen sistem komputer, dan struktur organisme perhotelan. B. Setelah menentukan pokok tema atau ide utama, Anda harus menjelaskan komponen pendukungnya, yaitu dengan menuliskan subtema yang akan dijadikan elemen penjelasan. C. Dari subtema tersebut, kembangkan lagi dengan sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. D. Rangkaian ide utama dan subtema harus saling berhubungan dengan logika dan mewakili proses berpikir yang divisualisasikan. Pada awalnya, metode pemerintahan ide Petaminda masih dilakukan secara manual dengan kertas. Tetapi kini Anda dapat menggunakan aplikasi seperti FreeMint, Xmint, dan MintMaple untuk mempermudahkannya dengan memvisualisasikan serta memetakan ide-ide dalam otak dapat memberikan dampak positif seperti berikut. A. Membuat poin-poin penting dalam ide. B. Menguraikan secara detail langkah atau tahapan dalam ide tersebut. C. Menyeimbangkan, menyelaraskan, serta menyinergikan pola kerja otak kanan dan kiri. D. Memudahkan dalam menginvestasi kebutuhan-kebutuhan dalam
aktivitas, ataupun organisasi. Memperbaiki sistem desain dan urutan struktur organisasi, alur bisnis, logika, pemrograman, dan lainnya. F. Menjadi pedoman dalam menentukan penyelesaian masalah sejenis. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika memetakan ide atau membuat kerangka penjelasan yaitu sebagai berikut. A. Menentukan tema utama yang dijadikan subjek atau judul pengembangan peta. B. Mengidentifikasi setiap cabang-cabang yang mungkin ada dalam tema tersebut seperti kegiatan yang mungkin dilakukan, struktur organisasi yang dapat dibuat, dan lainnya. C. Dari subtema tersebut kembangkan lagi dengan item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Algoritma sebenarnya berasal dari kata algoritma yang mengandung pengertian cara membuat metode penyelesaian masalah secara logis, runtun, dan sistematis dalam waktu secepat mungkin. Algoritma merupakan serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Definisi proposisi. Menurut KBBI, pernyataan merupakan hal yang menyatakan tindakan yang menyatakan sesuatu yang dapat mengandung makna benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya dalam sebuah kalimat, tetapi juga dapat dalam bentuk notasi simbolis yang memberikan pernyataan benar atau salah. Salah satu jenis pernyataan yang dapat dijadikan acuan dalam komputasi adalah proposisi yang mengandung pengertian metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkal validasinya. Definisi proposisi. Dalam pembelajaran logika, Anda akan ditunjukkan untuk berpikir secara rasional dan logis untuk menyimulasikan penalaran awal yang baik. Akan dijelaskan dengan cara menyampaikan kalimat dalam bentuk pernyataan. Menurut KBBI, pernyataan merupakan hal yang menyatakan tindakan yang menyatakan sesuatu yang dapat mengandung makna benar salah, tetapi tidak kedua-duanya. Sama halnya dengan sistem komputasional yang selalu menghasilkan nilai benar (true 1) atau salah (false 0) pernyataan yang dapat ditulis. Deduktif adalah metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi secara umum kemudian dirangkum menjadi simpulan secara khusus. Dengan kata lain, penalaran deduktif akan dimulai dengan menganalisis pernyataan atau kalimat-kalimat untuk kemudian disaring dan ditarik menjadi simpulan. Secara khusus, pola pikir deduktif didukung oleh metode silogisme dan silogisme yang tersusun dari dua bagian penting, pernyataan premis dan simpulan akhir konklusi. Induktif adalah metode penalaran yang dilakukan dengan mengambil salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendeteksi kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi untuk menyelesaikan proses pemilihan jenis argumentasi terbaik dari sekian banyak pilihan.